Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, kali ini kita akan membahas tentang depresiasi. Nah, sebagian besar barang ya pasti dia akan mengalami depresiasi atau disebut juga mengalami penurunan nilai. Ketika barang tersebut dibeli ya, kemudian dijual kembali, itu pasti akan mengalami penurunan nilai. Nah, barang tersebut ya contohnya misalkan kendaraan, ya, gedung, ya, peralatan kantor, dan juga berbagai inventaris yang lain atau perlengkapan kantor dan lain sebagainya. Itu pasti mengalami depresiasi. Nah, untuk supaya nilai dari suatu barang tersebut tidak turun secara drastis, maka kita harus mempunyai trik atau cara untuk memperlambat penurunan nilai tersebut. Cara untuk memperlambat penurunan nilai tersebut yang pertama adalah kita harus melakukan perawatan barang. Nah, jadi barang tersebut dirawat. Contohnya misalkan kendaraan. Nah, kendaraan itu apabila Anda tidak menginginkan kendaraan Anda mengalami penurunan nilai yang begitu tajam, ya maka silahkan kendaraan yang Anda punya itu dilakukan perawatan. Misalkan diservis, ya diganti oli dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang kedua adalah kita membeli barang yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Ya, jadi kita membeli barang yang barang tersebut apabila dijual itu mempunyai nilai jual tinggi. Kemudian yang ketiga, memilih barang yang memiliki kualitas dan daya tahan yang tinggi. Nah, ini adalah cara agar supaya barang yang kita miliki ini ya tidak mengalami penurunan nilai yang sangat drastis. Oke, nah ada beberapa metode di dalam depresiasi atau penyusutan atau penurunan nilai. Yang pertama adalah metode garis lurus, yang kedua adalah metode jumlah angka tahun, yang ketiga adalah metode saldo menurun. Oke, kita akan mulai dari metode garis lurus. Nah, di metode ini ya mengenal bahwa penyusutan atau penurunan nilai itu memiliki nilai yang sama setiap periodenya. Ya, jadi apabila barang tersebut dijual, ya setiap tahun itu memiliki penurunan nilai yang sama. Nah, untuk mencari nilai depresiasi, ya rumusnya adalah HP dikurangi dengan NS dibagi dengan N. HP itu adalah harga perolehan, kemudian NS nilai sisa, dan N itu adalah umur manfaat suatu barang. Oke, kita akan contohkan di sini. Contoh misalkan, ada sebuah pabrik misalkan membeli mesin ya pada awal tahun dengan harga 50 juta rupiah. Dengan nilai sisa sebesar 5 juta rupiah dan umur ekonomis mesin tersebut adalah sebesar 5 tahun. Nah, kita disuruh untuk menentukan nilai depresiasinya. Nah, untuk menentukan nilai depresiasinya, maka rumusnya HP, harga perolehan. Harga perolehannya ketika pertama kali dibeli adalah 50 juta rupiah. Kemudian nilai sisa, nilai residu, ya 5 juta rupiah. Kemudian umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Sehingga nilai depresiasinya atau penyusutannya atau penurunan nilainya setiap tahun adalah sebesar 9 juta rupiah. Oke, nah tabel penghitungan untuk depresiasi dengan menggunakan metode garis lurus. Ya. Di tahun yang pertama, penyusutannya adalah 9 juta rupiah. Akumulasi penyusutannya 9 juta, sehingga nilai barang tersebut di tahun pertama adalah sebesar 41 juta rupiah. Kemudian di tahun yang kedua, ya biaya penyusutannya sama, karena metode garis lurus 9 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutannya adalah 18 juta rupiah, maka nilai barang tersebut atau nilai mesin tersebut sebesar 32 juta rupiah. Di tahun yang ketiga, nilai barang tersebut ada sebesar 23 juta rupiah.
Di tahun yang keempat sebesar 14 juta rupiah dan di tahun yang kelima adalah sebesar 5 juta rupiah. Nah, ini apabila kita menghitung nilai penurunan nilai dengan metode garis lurus. Kemudian yang kedua adalah metode jumlah angka tahun. Nah, metode ini adalah menjumlahkan angka-angka dari umur ekonomis suatu barang. Nah, kemudian kita akan mencontohkan untuk metode jumlah angka tahun ini ya dengan contoh yang tadi, ketika sebuah pabrik membeli sebuah mesin dengan harga 50 juta rupiah, nilai sisanya 5 juta rupiah dan umur ekonominya 5 tahun, maka kita menghitung dengan metode jumlah angka tahun. Yang pertama adalah kita akan menjumlahkan umur ekonomisnya. Karena 5 tahun, maka kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, hasilnya adalah 15. Oke, di tahun yang pertama biaya penyusutannya adalah 5/15. Ya, 5/15, 5 ini adalah dari umur ekonomisnya, 5 dibagi dengan jumlah angka tahunnya 15. Kemudian dikali dengan 45 juta rupiah. 45 juta rupiah itu dari mana? Dari harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa atau nilai residunya. Sehingga 50 juta rupiah dikurangi dengan 5 juta rupiah, hasilnya adalah 45 juta rupiah. Jadi 5/15 dikali dengan 45 juta rupiah, hasilnya adalah 15 juta rupiah. Sehingga akumulasi penyusutannya adalah 15 juta rupiah. Sehingga di tahun yang pertama nilai mesin tersebut dengan metode jumlah angka tahun sebesar 35 juta rupiah. Di tahun yang kedua 4/15 dikali dengan 45 juta rupiah, hasilnya adalah 12 juta rupiah, sehingga akumulasi penyusutannya adalah 15 juta ditambah dengan 12 juta, hasilnya 27 juta rupiah. Sehingga nilai mesin tersebut pada tahun kedua adalah sebesar 23 juta rupiah. Kemudian di tahun yang ketiga, 3/15 dikali 45 juta rupiah, hasilnya adalah 9 juta rupiah. Akumulasi penyusutannya adalah 36 juta rupiah, sehingga nilai mesin tersebut sebesar 14 juta rupiah. Kemudian di tahun yang keempat, 2/15 dikali dengan 45 juta rupiah, hasilnya adalah 6 juta rupiah, sehingga dijumlahkan 42 juta rupiah. Nilai mesin tersebut di tahun yang keempat adalah sebesar 8 juta rupiah. Di tahun yang kelima, 1/15 dikali 45 juta, hasilnya 3 juta rupiah. 42 juta ditambah 3 juta, hasilnya 45 juta rupiah, sehingga harga mesin tersebut di tahun yang kelima adalah sebesar 5 juta rupiah. Nah, ini apabila kita menggunakan metode jumlah angka tahun. Kemudian metode yang ketiga adalah metode saldo menurun. Nah, untuk metode saldo menurun ini adalah kita mencari dengan menggunakan tarif yang sudah ditentukan, yaitu 1 dikurangi dengan akar nilai sisa dibagi dengan harga perolehan. Ya, akar N di sini ya. Ini adalah umur ekonomisnya. Ya, umur ekonomisnya. Oke, sehingga kita akan memberikan contoh supaya lebih mudah dipahami. Oke, contohnya misalkan tadi ya, sebuah pabrik dia membeli mesin dengan harga 50 juta rupiah, nilai sisanya adalah 5 juta rupiah, umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Sehingga tarifnya 1 dikurangi dengan akar 5 juta dibagi 50 juta, ya, pangkat 5. Ya. 1 dikurangi dengan 0,63, hasilnya adalah 0,37. Oke. Nah, dari tarif ini kita sudah menentukan tarifnya, sehingga kita bisa menghitung dengan metode saldo menurun ini dengan menggunakan tabel. Di tahun yang pertama 0,37 dikali dengan 50 juta, hasilnya 18.500.000. Akumulasi penyusutannya adalah 18.500.000. Nilai bukunya adalah 31.500.000 rupiah. Oke. Di tahun yang kedua 0,37 dikali dengan 31.500, hasilnya adalah 11.655.000. 11.655.000 ditambah dengan akumulasinya, ditambah dengan akumulasi tahun pertama, yaitu sebesar 30.155.000. Nilai mesin tersebut di tahun yang kedua sebesar 19.845.000.
Di tahun yang ketiga, 0,37 dikali dengan 19.845.000, hasilnya 7.342.650. Kemudian ditambahkan dengan akumulasi penyusutan tahun kedua sebesar 30.155.000, sehingga hasilnya adalah 37.497.650. Sehingga di tahun yang ketiga, umur mesin tersebut 50 juta dikurangi dengan 37.497.650, hasilnya adalah 12.502.350. Kemudian di tahun yang keempat, 0,37 dikali dengan 12.502.350, hasilnya adalah 4.625.869,5. Dijumlahkan hasilnya adalah 42.123.519,5, sehingga nilai dari mesin tersebut di tahun yang keempat 7.876.480,5. Di tahun yang kelima 0,37 dikali dengan 7.876.480,5, hasilnya adalah 2.914.297,79, sehingga dijumlahkan hasilnya adalah 45.037.817,29. Sehingga nilai mesin tersebut di tahun yang kelima adalah sebesar 4.962.182,71. Nah, ini cara menentukan nilai depresiasi dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, dan metode saldo menurun. Ya, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih.